Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di penggalan sepertiga akhir dari Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke garis finish karena memang pemenang itu ditunggu di garis finish. Pemirsa, salah satu kewajiban umat Islam menjelang Lebaran atau Idul Fitri adalah membayar zakat fitrah. Apa makna zakat fitrah? Zakat artinya taharah, kesucian atau mensucikan. Mensucikan dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tahratun lis-shaim minal lagwi war-rafathi. Mensucikan, membersihkan atau untuk menyempurnakan puasa seseorang dari yang selama ini boleh jadi puasanya dikotori, dicemari oleh al-lagwi, perbuatan yang tidak bermanfaat, war-rafathi, ucapan yang justru mengurangi pahala puasanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu persoalan yang sering diperdebatkan dalam soal pembayaran zakat fitrah adalah apakah boleh membayarkan zakat fitrah dengan bentuk uang atau nilai. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena ini persoalan fikih. Kalau persoalan akidah cenderung tidak terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam persoalan fikih itu biasa. Karena itu persoalan fikih tidak bisa dipandang atau diberikan cara pandang hitam putih, benar salah. Pendapat fikih itu selalu dilandasi oleh persoalan ijtihadi. Dia persoalannya adalah persoalan yang rajih wal marjuh. Mana pendapat yang lebih pas untuk diamalkan tanpa lari daripada dalil sama sekali. Jadi pandangan ulama itu semuanya menggunakan dalil. Jangan sampai dikatakan tidak memiliki dalil. Jangan sampai ada yang berpendapat ini yang sesuai dengan sunnah. Karena membayar zakat fitrah dengan beras itu, ini yang sesuai dengan sunnah. Betulnya orang yang mengatakan membayar zakat fitrah yang sesuai dengan sunnah, itu sebetulnya dia mengambil cara kias. Karena dalam dalil tidak ada dikatakan beras, yang ada cuma syair, gandum. Makanan pokok orang Arab adalah gandum, makanan kita adalah beras. Berarti itu tidak dengan nas, tapi dengan cara kias. Nah, ada dua pandangan ulama dalam persoalan ini. Pertama, pandangan jumhur. Kalau Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka menganjurkan pembayaran zakat fitrah itu sesuai dengan dalil hadis yang muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah SAW, di mana para sahabat mengatakan, kunna nu'tiha zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamarin aw sa'an min zabib aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqit. Muttafaqun alaih. Kata sahabat, kami di waktu Nabi atau ketika Nabi masih hidup, kami sudah biasa memberikan zakat fitrah, ya tentunya kepada orang-orang fakir miskin dalam bentuk makanan. Apa yang kita makan? Ya, apapun itu makanan. Di sini tidak dimaksudkan makanan itu adalah beras atau gandum atau apa saja. Ta'am. Ya. Dan kami juga memberi fakir miskin dengan tamar, korma. Korma yang banyak di Arab. Kalau di Awak banyak pisang, boleh pisang lagi. Tandan, 2 tandan, 3 tandan. Kalau di bukit-bukit di kampung ada buah kelimpunting namanya, buah tertentu. Dan itu jika menjadi makanan tradisi, tidak apa-apa. Awsa'an min sya'irin. Kami juga memberi makan kepada fakir miskin zakat fitrah itu 1 sak gandum. Kalau tiba Awak sesak bareh. Ya, 2,5 kilogram atau kalau piti 30 kilo lebih kurang 30. Kalau uang 30.000 ke atas lah. Kalau orang Mentawai, janda dia gandum, janda dia bareh. Kalau sagu makannya, sagu lagi. Nah, kalau orang lain apa makanan pokoknya? Kalau ada yang makan jagung, jagung dikasih. Jangan dikasih beras.
As-sa'an min zabib. Apa itu zabib? Zabib itu adalah anggur kering. Boleh diberikan. Karena itu banyak sahabat memiliki, boleh. Au sa'an min aqid, atau susu kering, keju silahwanya. Sebab perhatikan hadis ini pemirsa, begitu fleksibelnya Nabi, ya, apa yang bisa diberikan kepada orang lain dari orang-orang yang berpuasa agar puasanya lebih sempurna. Islam itu memudahkan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang penting orang-orang yang berpuasa bisa menggembirakan orang lain. Ya. Nah, karena itu tidak salah ini pendapat fikih. Jadi sesungguhnya pendapat jumhur itu tidak berdasarkan nas, tapi berdasarkan kias. Kenapa kias? Mengkiaskan beras dengan gandum, itu kias namanya. Nah, jadi jangan dikatakan juga ini yang sesuai dengan sunnah. Ya, ini dengan cara kias. Ini pendapat jumhur. Namun pendapat Imam Abu Hanifah, dia memandang bahwa zakat fitrah itu boleh dibayarkan dengan qimah atau naqdan. Boleh dibayarkan dengan qimah, nilai, atau naqdan, uang. Nah, Imam Abu Hanifah sudah hidup di kota yang cukup maju, dan beliau termasuk Imam Abu Hanifah hidup di kota Irak, dan beliau termasuk ulama yang kalangan tabi'in. Tabi'in adalah ulama atau fuqaha yang bertemu dengan sahabat. Sementara Maliki, Syafi'i, Hambali itu kalangan tabi'in. Atau boleh jadi juga tabi'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah mengambil pendapat kedua, bahwa yang penting hajat, kebutuhan fakir miskin terpenuhi, dan itu boleh dengan uang. Karena uang itu lebih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Pendapat ini juga lah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, Imam Ibn Taimiyah. Ya, teman-teman yang mengagungkan Imam Ibn Taimiyah, ya, beliau justru mendukung pendapat Imam Abu Hanifah. Ketika dibutuhkan, diperlukan, itu sebaiknya juga boleh dengan uang. Apalagi zaman sekarang yang dibutuhkan, ya, tidak saja beras, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Orang butuh baju, ya, makanan yang lain. Jadi persoalan sekarang pemirsa bukan persoalan lambung saja. Persoalan kebutuhan yang lain juga sangat dibutuhkan. Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga sebetulnya pendapat yang dipakai oleh, seperti ini juga lah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, Sufyan As-Sawri, dan ulama-ulama yang lainnya. Dan termasuk ulama-ulama kontemporer juga mendukung pendapat ini dalam beberapa fatwanya. Bagi yang mengatakan bayarlah zakat fitrah itu sesuai dengan hadis Nabi SAW dan tidak boleh dalam bentuk uang, mereka mengatakan bahwa boleh dalam bentuk uang, tapi kalau sudah dibayarkan kepada orang fakir miskin. Maksud mereka adalah biarkan fakir miskin itu yang menjual berasnya, sehingga bisa diuangkan. Kapan pula bila oleh orang fakir miskin itu akan menjual barihnya? Apalagi kalau zakat fitrah itu diterimanya pagi-pagi hari. Itu justru lebih menyulitkan. Nah, dijualnya barihnya. Barih murah lo kini. Apalagi tidak ada orang beli. Patah sasak lo, patah jual murah lo. Nah, kau harus dipikirkan jemaah. Jadi boleh awak mengikuti sunnah, tapi pahami baik-baik apa yang dimaksud lebih jauh daripada sunnah. Jadi ada nas yang harus kita pahami, ada ma'anin nas, ruhun nas, maqasidun nas itu apa. Sama dengan persoalan lain, Rasul menyuruh awak bersiwak. Harus awak cari kayu siwak itu. Hah? Tidak. Ternyata maksud Nabi itu untuk kebersihan mulut. Berarti boleh diwakili oleh odol, boleh diwakili oleh sikat gigi. Dan begitu cara lebih kurang cara memahami nas. Baik pemirsa, demikian saja. Semoga ada manfaatnya kutub singkat ini. Semoga kita segera membayarkan zakat fitrah kepada orang yang tepat. Mohon maaf jika ada pertanyaan, silakan dikomentari di kolom bawah. Namun pemirsa jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya agar pemirsa mendapatkan selalu dari kami video-video terbaru kami. Dukung selalu channel ini, semoga bermanfaat bagi umat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan.
ليتك دوما